Jadi pengalaman yang sangat dirasakan saat itu adalah mencari orang yang menghilang, tidak tahu di mana tempatnya, rimbanya tidak tahu. Bulan itu? Lebih lah 3 bulannya, lebih dari 3 Tapi bulan. tiap hari dicari terus gitu ya? Dicari, ditanya ke dukun oleh orang tua, tidak ketemu, tidak ada. Tapi setelah anaknya tadi mengajak untuk berdoa, berpuasa, bermunajat sama Allah, kemudian Allah akan menunjukkan kita. Ternyata kakak adik tadi mendapat hidayah dari Allah. Dia naik mobil, dan mobil yang dinaiki nak mau ke mana arahnya, turunnya nak tahu, di mana nak tahu. Pokoknya perjalanan itu rasa ada yang ngontrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada program pengalaman keberagamaan penuh keajaiban. Kali ini kita bersama dengan Ibu Dr. Rosniati Hakim, MAG, dosen UIN Monjol Padang, dan juga Ketua Majelis Taklim ya, Majelis Taklim Provinsi Sumatera Barat. Nah, kira-kira pengalaman keberagamaan atau kisah-kisah seperti apa yang pernah Ibu alami yang bisa diceritakan, Bu? Silakan, Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rifki. Sebagaimana saya katakan sebelumnya, setiap kita ini punya pengalaman kerohanian yang berbeda-beda sesuai dengan permasalahan yang kita hadapi. Dalam kehidupan saya pernah saya mendapatkan keajaiban yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala berkat mendekatkan diri ke Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ada satu keluarga yang saya perhatikan. Sebelum mereka ini menikah, lebih dari 5 tahun dia berpacaran. Lebih dari 5 tahun dia berpacaran, alhamdulillah akhirnya menikah dengan orang tersebut. Ya. Namun usia pernikahannya tak sampai 1 bulan. Masya Allah. Tak sampai 1 bulan, keluarganya hancur, dimasuki oleh orang ketiga. Ya. Akhirnya keluarganya ini mengalami proses lebih kurang 1 tahun cerai. Akhirnya bercerai. Artinya mungkin ya seminggu 2 minggu lah masa perkawinnya itu berjalan. Nah, pada suatu hari terjadi di dalam keluarga ini hal yang tidak diinginkan. Mungkin Bapak Ibu tahu semua itu. Hal yang tidak diinginkan membawa semua keluarga goncang mendengar dan melihat serta memperhatikan kasus itu. Dan semua keluarga dalam keadaan goncang tersebut lalu bersama-sama untuk mencari solusinya. Dan orang yang bersangkutan ini hilang. Dia menghilang dari rumah dan tidak diketahui beberapa minggu, beberapa bulan. Sementara orang banyak mencari dia ke rumah karena dia ada bisnis. Nah, dia dikatakanlah keluarga tak jadi ya. Dia ini hidupnya itu adalah orang yang sudah kawin, tetapi perkawinannya itu hanya lebih kurang 1 bulan karena dipengaruhi oleh pihak ketiga, hancur, cerai. Nah, sebelum cerai itu kan lama prosesnya, lebih dari 1 tahun. Nah, dalam proses itulah dia menghilang dari rumah. Lalu keluarga lainnya tentu berusaha untuk mencari dia. Namanya hilang, kucing aja hilang dicari, apalagi ini manusia dicari. Bahkan yang orang tua perempuannya sudah pergi ke dukun bertanya-tanya gitu ya, melihat-lihat. Tapi ada anaknya yang menganjurkan jangan sampai ke dukun, tidak boleh. Ibadah bisa rusak gitu ya. Lalu diajaklah oleh anaknya ini untuk berpuasa, berdoa, bertahajud di malam hari bersama-sama dalam keluarga itu. Akhirnya 1 minggu, 2 minggu terbukalah jalan. Ya. Yang keluarga anak jadi tadi dia menghilang, tak tahu di mana tempatnya. Sang kakak mau mencari. Ini untuk apa ya, proses akta perceraian mungkin ya? Bukan.
perceraiannya belum berproses lagi. Kalau pegawai negeri kan lama kan. Iya, iya. Laki-laki itu pegawai negeri. Ini dalam proses itu dia menghilang. Dia menghilang. Ada sesuatu yang dia hilangkan. Dia sesuatu yang dia sembunyikan. Nah, oleh kakaknya tentu dia ingin mencari, ayah ibunya ingin mencari dia kan. Cari, kemudian dapatlah solusi, ingin berangkat kakaknya satu dan adiknya satu. Pergi dari rumah berniat minta tolong sama Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian naik mobil, tak tahu mobil mana yang mau naiki. Kemudian sampai arah ke sana mobilnya di mana turun pun tak tahu, tapi minta turun aja di sana. Ada aja gitu yang ada aja yang petunjuk sinyal gitu ya. Jadi kemudian dia turun di tempat itu, jalan menuju ke arah kanannya. Pokoknya jalan kita kanan-kanan aja. Kemudian dari jalan itu ke tempat yang keras hati kita ada di sana, semak-semak, bukit-bukit kecil. Nah, di pertengahan perjalanan itu kita bertemu anak kecil. Lu bertanya sama anak kecil, "Dek, di sini ada enggak rumah orang di belakang itu? Ada enggak rumah orang tempat berobat?" "Ada, Kak," katanya. "Di mana?" "Terus saja, Kak, berjalan ke sana, nanti sampai situ ada pohon ini dan ketemu itu." Akhirnya berjalanlah berdua kakak adik tadi untuk mencari orang yang hilang tadi, menghilangkan diri tadi kan. Nah, setelah bertanya itu membuat bulu romanya berdiri dan lalu melihat ke belakang. Anak tadi tidak ada. Nah, jadi di situ Ini malam ini, enggak siang. Dua adik kakak tadi berpegang-pegangan, rasa takutnya ada. Akhirnya terus berjalan, ketemulah rumah. Alhamdulillah memang ada dia di sana. Ada dia di sana, bersembunyi dia di sana, berobat dia di sana. Nah, lalu kakak beradik ini kan 2 orang nih. Yang satu pergi ke rumah, yang satu tunggu di balik pohon kayu. Balik kayu nanti kalau dia tidak mau dibawa pulang, diberi kode, suruh jemput, mama jemput, gitu. Akhirnya dia nak mau pulang dan adik yang satu tadi lagi pergi menjemput ke Padang, ke pasar gitu ya. Akhirnya dia bujuk-bujuk, dia mau juga pulang jadinya. Akhirnya dia pulang sampai ke rumah dan besok paginya dia balik lagi ke sana. Jadi pengalaman yang sangat dirasakan saat itu adalah mencari orang yang menghilang, tidak tahu di mana tempatnya, rimbanya tidak tahu. Bulan itu? Lebih lah 3 bulannya, lebih dari 3 bulan. Tiap hari dicari terus gitu ya? Dicari, ditanya ke dukun oleh orang tua, tidak ketemu, tidak ada. Tapi setelah anaknya tadi mengajak untuk berdoa, berpuasa, bermunajat sama Allah, kemudian Allah akan menunjukkan kita. Ternyata kakak adik tadi mendapat hidayah dari Allah. Dia naik mobil dan mobilnya dinaiki, nak mau ke mana arahnya, turunnya nak tahu, di mana nak tahu. Pokoknya perjalanan itu rasa ada yang kontrol. Nah, itu satu ada yang memandu gitu ya. Ada yang memandu rasanya dalam kehidupan kita. Itu pengalaman saya merasakan, itu namanya pengalaman kerohanian yang kalau kita dekat sama Allah, mengadu sama Allah dengan maksimal usaha kita, Allah akan menunjukkan jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Iya, luar biasa Bu Roha. Saya punya pengalaman pahit seperti itulah. Yang jelas ini ada hikmahnya ya. Jadi kita sandarkan sesuatu kepada Allah, maka Allah akan menuntun kita dengan panduan-panduan kepada kita. Baik, terima kasih Bu Roha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.